warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ahwinta Putri, NIM 190301200. Di sini akan mempresentasikan tentang leverage dan struktur modal. Yang pertama adalah leverage. Leverage adalah penggunaan dana atau aset. Konsekuensi penggunaan dana perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap yang berupa bunga pinjaman. Konsekuensi penggunaan aset perusahaan ini harus menanggung beban atau biaya tetap yang berupa biaya penyusutan. Jika perusahaan menyewa suatu aktiva tetap, konsekuensinya itu harus membayar beban sewa sebagai biaya tetapnya. Leverage juga bisa diartikan sebagai penggunaan biaya atau beban tetap dalam usaha untuk meningkatkan keuntungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya atau beban tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Fungsi leverage ada beberapa. Yang pertama adalah mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, yaitu pihak kreditor. Yang kedua adalah menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga adalah menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima adalah menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktivanya. Jadi, pada dasarnya fungsi dari leverage bagi perusahaan atau pemegang saham itu adalah untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang lebih besar. Tidak hanya itu, leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungannya. Karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka akan mengalami penurunan keuntungan pada pemegang saham. Pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage keuangan penting. Kenapa? Karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari operasi ekuitas. Perusahaan yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola pengaruh dengan membayar utang tepat waktu dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkat bunga yang lebih baik. Jadi, perusahaan menggunakan leverage ini agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aktiva dan sumber dananya. Dengan demikian, meningkatkan keuntungan pemegang saham. Keuntungan dan kerugian dalam menggunakan leverage. Yang pertama adalah keuntungan dari menggunakan leverage. Sebenarnya dapat diukur pada kondisi perusahaan, yaitu apabila kondisi perusahaan sedang berada dalam kondisi baik. Tentu saja pemegang saham mengalami kenaikan dan akan langsung mempengaruhi pada EPS yang tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kondisi sedang buruk, maka akan mengalami penurunan pada keuntungannya. Yang kedua adalah kerugian dari penggunaan leverage. Sebenarnya, perusahaan yang menggunakan teknik leverage ini merupakan aktiva pada sebuah perusahaan yang pada biayanya itu dengan sebuah utang, atau juga harta dari perusahaan yang didorong dengan utang. Nah, pada intinya, apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup, karena siklus peluang keuntungan didapat dari penjualan yang baik. Maka, apabila penjualan mengalami penurunan, maka tidak akan bisa untuk membayar bunga yang muncul dari pinjaman tersebut. Pengaruh dari tinggi atau rendahnya leverage.
Pengaruhnya bisa berupa kerugian maupun keuntungan. Yang pertama adalah semakin tinggi leverage, maka semakin tinggi risiko arus kas pendapatan bagi para pemegang sahamnya. Semakin rendah keuntungan atas leverage, maka semakin rendah risiko pendapatannya. Yang kedua, semakin besar degree of operating leverage, maka semakin besar pengaruh perubahan penjualan terhadap EBIT dan semakin besar tingkat risiko bisnis. Yang ketiga, penggunaan leverage keuangan yang makin tinggi menyebabkan biaya modal tetapnya tinggi. Yang terakhir, semakin tinggi degree of financial leverage, maka semakin tinggi pula risiko keuangannya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai struktur modal. Definisi struktur modal. Definisi yang pertama, menurut Weston and Coppelage pada tahun 1992, mengatakan bahwa struktur modal merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal pemegang saham. Definisi yang kedua, menurut Lawrence pada tahun 2000, mengatakan bahwa struktur modal merupakan perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang dalam preferred dan modal pemegang saham atau modal sendiri. Atau dapat didefinisikan bahwa struktur modal merupakan perpaduan utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal yang pertama adalah memaksimalisasi pengembalian. Struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjamannya. Yang kedua adalah fleksibilitas. Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau konstruksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga adalah solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat adalah meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi, investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian, mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang kelima adalah mengurangi risiko keuangan. Nah, untuk menyimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Yang keenam adalah meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian dapat mengurangi biaya modal. Yang ketujuh adalah untuk alat perencanaan pajak. Jadi, untuk perusahaan yang memilih dana utang, struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan, juga mengurangi biaya pinjaman. Yang terakhir yaitu pemanfaatan dana yang optimal. Jadi struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan. Jadi, struktur modal dikatakan penting. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan,
Bahkan, kelangsungan hidup perusahaan dapat diprediksi dan risiko bisnisnya dapat dilihat karena struktur modal membahas tentang presentasi modal dan utang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa struktur modal merupakan cermin dari kebijakan perusahaan dalam menentukan bentuk sumber modalnya, terutama untuk pembiayaan jangka panjang tersebut. Komposisi terbaik struktur modal. Capital structure yang terbaik adalah optimal capital structure. Struktur modal optimal berdasarkan cost of capital adalah struktur modal yang dapat meminimumkan rata-rata biaya modal perusahaan, atau biasa disebut dengan weighted average cost of capital. Jadi, struktur modal yang optimal ini adalah yang dapat memberikan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga harga saham bisa maksimum. Nah, untuk menemukan struktur modal yang optimal ini bisa menggunakan formulasi weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Namun, dalam penerapannya ini bukan hanya formulasi weighted average cost of capital yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan keputusan yang optimal. Jadi, lebih baik mana? Menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan risiko dari masing-masing sumber dana tersebut? Menurut saya, lebih baik menggunakan modal sendiri. Kenapa? Karena jika menggunakan hutang, maka adanya penambahan hutang akan menaikkan tingkat risiko arus kas pendapatan perusahaan. Tetapi dengan hutang juga berarti akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan tersebut. Jadi, pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi perusahaan. Kenapa? Karena hutang itu mempunyai beban yang bersifat tetap. Nah, kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Akan tetapi, dengan hutang itu juga ada keuntungannya. Penggunaan hutang juga memberikan subsidi panjang atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang saham. Oleh karena itu, penggunaan hutang harus seimbang antara keuntungan dan kerugian. Walaupun dengan menggunakan modal hutang memiliki keuntungan dan juga kerugiannya, untuk dapat meminimalisir kerugian yang didapat, kita lebih baik menggunakan modal sendiri.